Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara kita saat ini yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya dan memberikannya kesehatan yang berpanjangan. Jika ada saat ini di antara kita yang sedang punya hajat dan permohonan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan hajat dan permohonannya serta diridhoinya. Jika ada saat ini di antara kita yang masih terpedaya, terpesona dengan gemerlapan hidup di dunia, sehingga leka dan lalai akan tujuan hidup yang sebenarnya, semoga Allah buka hatinya, dipancarkan nur hidayahnya, sehingga dapat melihat dengan nyata lagi terang kenapa Allah hidupkan dia di dunia, untuk apa dan akan kemana tujuan akhirnya. Jika ada saat ini di antara kita yang punya masalah, apapun jenis masalahnya, didoakan agar Allah memberikan jalan keluar, berjaya mengatasi segala masalah yang dihadapinya. Dan jika ada saat ini di antara kita yang sedang mempunyai hubungan kekeluargaan yang tidak harmoni,
yang sedang tidak baik-baik sahaja, bahkan hampir putus hubungan silaturahminya. Kita pohonkan agar Allah memberikan kesadaran kepada mereka untuk segera menyambungkan semula hubungan silaturahim. Dan tak kalah pentingnya, kita pohonkan pada Allah agar dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan, sekecil apapun kesalahan itu, Allah bersedia memberinya kemaafan dan ampunan. Serta amal baik yang kita berjaya lakukan, sekecil apapun amal tersebut, dipohonkan agar Allah bersedia menerimanya dan memberikannya balasan sesuai dengan sifatnya asy-syakur. Ya Allah, inilah permohonan hamba-Mu pagi hari ini. Kabulkanlah ya Allah permintaan dan permohonan hamba-Mu yang amat sangat berhajat kepada belas kasihan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tibalah masanya giliran kita untuk menyambung kajian kita tentang ayat-ayat kauniyah untuk kita bertafakkur, untuk kita mendaya gunakan, untuk kita menggunakan dalam kadar yang paling maksimal, optimal, kemampuan berfikir yang Allah berikan pada kita, kecerdasan intelektual kita bagi memahami ayat-ayat kauniyahnya. Firman-firmannya yang berkaitan dengan ciptaannya. Karena apabila Allah menyuruh kita memikirkan tafakkur tentang ayat-ayat ciptaannya, paling tidak ada dua tujuan manfaat yang perlu kita raih dan kita capai. Tujuan dan makna pertama, agar kita dapat mengetahui, meyakini, seterusnya merasakan betapa agung dan besarnya kuasa Allah. Karena melalui ayat-ayat kauniyah lah Allah menunjukkan azamatu qudratihi, kebesaran, keagungan kekuasaannya di hadapan kita, yang boleh kita saksikan kemana saja mata kita melihat, telinga kita mendengar, tangan kita memegang. Jika kita bertafakur, kita akan dapat menemukan, memahami, bahkan merasakan betapa agungnya kuasa Allah. Itu satu.
Objektif yang kedua, memikirkan ayat kauniyah agar kita dapat melihat, memahami, meyakini, seterusnya dapat merasai betapa sempurnanya nikmat dan anugerahnya kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan pada kita di sebalik ciptaannya ini sangat-sangat agung. Besar sekali. Bukan nikmat yang kecil lagi remeh, tapi nikmat yang sangat besar. Dengan kita dapat merasai kebesaran, keagungan kuasa Allah, mudahlah bagi kita untuk tunduk kepada perintahnya. Kita merasa lemah di hadapan kekuasaannya. Merasa hina di hadapan kemuliaannya. Merasa kotor di hadapan Maha Sucinya. Merasa fakir di hadapan sifatnya yang ghani. Dan dapat merasakan betapa sempurna nikmat yang ia anugerahkan pada kita, mudahlah bagi kita untuk mensyukurinya. Sehingga apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pegang, yang kita rasa, sekecil apapun, itu adalah nikmat yang besar daripada Allah buat kita. Sehingga sampai satu peringkat, kita faham, tidak ada ruang untuk kita tidak mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Sehingga satu peringkat kita benar-benar dapat memahami kenapa Allah mengulang-ulang pertanyaannya kepada kita dan jin. Dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan pertanyaan daripada Allah. Dan sila maklum, setiap pertanyaan perlu jawapan. Kalau saudara kita bertanya pun, kita merasa perlu menjawabnya. Jika seorang bos bertanya pada kita sebagai stafnya, itu pun kita merasa perlu menjawabnya. Dan merasa bersalah besar bila mengabaikannya. Bagaimana kita tidak merasa bersalah ketika kita mengabaikan pertanyaan Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Hai manusia dan jin, coba yang mana satu nikmat Tuhanmu, nikmatku kata Allah, yang kamu dustakan, yang kamu coba menafikan, yang itu pemberian aku. Yang kamu mendakwa itu hasil jerih payah kamu. Coba tunjukkan pada aku. Itu bagi saya pertanyaan daripada Allah sekaligus cabaran yang tidak mudah. Untuk kita memberikan jawaban dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita hanya mampu menjawab dengan jujur dan bertanggung jawab bila kita telah membiasakan budaya tafakkur akan ayat-ayat kauniyah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
ayat yang kita akan pelajari sama, tafakurnya ya. Mari kita gunakan akal fikiran kita, ikut kadar kemampuan kita. Ayat yang kita nak pelajari sama hari ini, yakni ayat yang ke-28, muka surat 30. Coba buka bukunya. Ayat 28, muka surat 30. Mari kita pelajari sama. Sudah ya? Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Surah Az-Zumar ayat 21. Yang bermaksud, alam taro, tidakkah engkau telah melihat, tidakkah engkau telah memperhatikan. Jemaah sekalian, banyak ayat sebelumnya yang berbunyi yang seperti ini. Bila Allah bertanya, tidakkah engkau telah perhatikan, bukankah telah melihat, maknanya ayat-ayat seperti ini, dengan uslub seperti ini, pertanyaan seperti ini, diajukan, dikemukakan, ditujukan kepada mukhatab yang dah memperhatikan. Bukan yang belum. Ditujukan kepada yang dah faham, bukan yang belum. Berat tak berat cabaran ayat ini? Jadi Allah kata, bukankah engkau telah memperhatikan? Kita sudah makan. Lalu kita kata lapar. Maka orang tu tanya, bukankah engkau sudah makan? Uslub seperti itu ditanyakan pada dia yang dah makan. Kalau pada yang belum makan, katalah, saya lapar lah, kita tanya, awak belum makan ke? Itu pertanyaan dia. Awak kata lapar ni, awak belum makan ke? Tapi kepada yang dah makan, baru makan, dan dia kata lapar, pertanyaannya bukan awak belum makan ke? Tapi, bukankah awak dah makan? Inilah. Bila kita rasakan ini pun sebenarnya sudah beri cabaran bagi kita. Maknanya kalau kita belum memperhatikan, belum melihat, ya ayat ini nampaknya macam tak sesuai buat kita. Bermakna ayat ini ditujukan oleh Allah kepada mereka yang sudah berbiasa fikir, yang sudah memahami. Tapi mungkin kefahamannya tidak memberikan kesan pada dirinya. Dia sudah paham, dia sudah mengerti, tetapi pemahaman dan ilmunya tidak punya kesan dan pengaruh. Tidak mampu mengubah pandangan hidupnya. Maka ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang pedas sekali. Alam taro,
Hei, bukankah awak dah melihat? Bukankah awak dah perhatikan? Perhatikan apa? Annallaha anzala minas sama'i ma'a. Bahwasanya Allah lah yang sentiasa yang telah menurunkan air daripada langit. Tengok. Pertama Allah tanya pada kita tentang kuasa Allah yang maha dahsyat, tentang nikmatnya yang maha sempurna. Apa itu? Turunnya hujan. Nah, bila Allah tanya, bukankah engkau dah tahu, dah perhatikan bahwa aku, kata Allah, yang menurunkan hujan dari langit? Kita tak boleh kata, tidak ya Allah. Tak boleh. Sebab Allah kata, bukankah engkau dah melihat? Nak kata, saya belum melihat ya Allah. Macam mana? Kita jawab begitu. Allah kata, bukankah kamu dah melihat? Nak kata, oh sudah ya Allah. Ya, kami sudah perhatikan. Nah, kalau sudah, tolong jelaskan. Apa fahaman kamu? Sudahkah kamu melihat kuasa aku dalam penciptaan turunnya hujan? Sudah kamu merasakan betapa besar nikmatku dengan turunnya hujan? Ke sana arahnya. Ini benar-benar sebenarnya betul-betul Allah ingin berdialog dengan kita. Bercakap berduaan dengan kita. Yang bila kita dapat merasai dialog ini, pasti kita tidak akan memalingkan muka kita ke lain, perhatian kita pada yang lain. Karena Allah sedang mengajak kita bercakap berduaan. Apalagi nada percakapan Allah pada kita dengan nada yang agak tegas. Bahasa mudahnya, kita macam orang tak faham, kita macam orang tak mengerti. Lalu Allah tanya, bukankah awak dah faham? Macam mana? Satu, turunnya hujan. Fasalakahu ya nabi'a fil ard. Lalu air hujan yang aku turunkan itu, kata Allah. Allah turunkan, salakahu. Allah alirkan menjadi mata air di dalam bumi. Bumi menyerapnya, meresapnya, lalu menjadi aliran-aliran air di perut bumi. Jadi sumber bumi dapat menampung air dan menyimpannya. Untuk apa? Umma yukhriju bihi zara'an. Kemudian Allah menumbuhkan, mengeluarkan dari sebab air hujan yang ada di perut bumi, yang disemai oleh bumi itu, Allah keluarkan dengan sebab itu pelbagai macam jenis dan warna tumbuh-tumbuhannya. Ada yang menjalar, ada yang tegak, ada yang besar, ada yang kecil. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada manis, ada masam, ada pahit. Pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan pelbagai warnanya. Walhal ia tumbuh dari sebab air yang sama. Allah kata, kamu nampak kuasa aku di situ. Tumbuh-tumbuhan yang kamu lihat dengan pelbagai warnanya, jenisnya, saiznya, rasanya. Kamu tahu, semua itu tumbuh kerana ya Nabi, air yang disimpan di bumi. Dan airnya sama. Air sama, bumi sama, tanah sama, mataharinya sama. Begitu keluar tumbuhan. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan mungkin beribu dalam semesta. Pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warna, bentuk, rasa. Kamu masih mau mengingkari kuasa aku?
Seakan-akan Allah kata begitu. Kamu masih tidak nampak kuasa aku. Dan kepelbaikan warna tumbuh-tumbuhan dan jenisnya tadi, itu nikmatku yang besar buat kamu. Bayangkan kalau aku bagi nikmat pada kamu, tumbuhan hanya satu jenis dan satu rasa. Katalah bumi hanya menumbuhkan langsat saja. Langsat saja. Satu jenis saja, seluruh di muka bumi. Hanya langsat, rasanya sama, sainya sama, warna sama. Jemu kamu. Kandungan zat makanan, vitamin yang ada di langsat, sama aja. Susah kamu hidup. Karena kamu ini perlu pelbagai zat makanan. Perlu pelbagai vitamin. Nutrisi, nutrien yang perlukan. Maka tumbuh-tumbuhan yang aku tumbuhkan pun macam-macam. Bukankah itu kesempurnaan nikmatku? Ada kamu masih tidak nampak betapa sempurnanya nikmatku kepada kamu? Ada kamu masih tidak nampak betapa agung dan besar kuasaku yang aku tampakkan, perlihatkan, pertontonkan kepada kamu? Alam taro. Sehingga kita tiba-tiba merasa banyak salah di hadapan Allah ketika menghayati ayat ini. Iya. Karena ya Allah, kenapa rupanya banyak sangat yang aku tak sedari. Sehingga engkau seokal ya Allah bertubi-tubi bertanya pada aku dengan pertanyaan menyerang. Ini kan pertanyaan menyerang nih. Alam taro, alam taro. Selepas bumi dihiasi dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warna, buaya rasanya, tummayahij. Allahu Akbar. Kemudian tanaman itu bergerak berubah menjadi segar hingga suatu masa yang tertentu. Pokok buah-buahan bukan terus tumbuh jadi buah yang manis, yang besar, yang masak, sikit-sikit daripada putiknya makin besar. Itu yahij. Pokok durian bukan terus hujan kemudian tumbuh menjadi durian, pokok durian yang sebesar itu pokoknya, tak. Tunasnya keluar sikit, cabang, ranting, hingga sekian tahun jadi pokok yang besar. Itu namanya yahij. Sikit-sikit membesar, bergerak, ada pergerakan. Benih yang kecil kita letakkan di dalam air yang tanah yang lembab, bergerak, akhirnya pecah benih itu. Keluar tunas. Tunas bukan diam, bergerak sikit. Tapi karena itu perlahan tapi pasti, ya karena perlahannya kita tak nampak. Tahu-tahu dia sudah besar. Yahij. Kamu masih tak nampak kuasa aku, kata Allah. Kamu masih tak nampak nikmatku. Sekarang bayangkan, jika biji mangga kamu tanam, dia hanya terbelah bijinya keluar tunas. Keluar tunas itu saya walaupun sudah 5 tahun. Apa yang kamu dapat? Kalaulah benih mangga tadi tidak bergerak membesar-besar, dan 5 tahun macam itu aja, hanya berupa tunas yang kecil. Keluar daripada biji. Sehingga yahij, pergerakan yang makin besar, itu pun kuasa Allah. Allah tunjukkan kuasanya, sekaligus tunjukkan nikmat yang besar. Tapi jangan terpesona, kata Allah. Memang menarik melihat tumbuh-tumbuhan yang makin menghijau, buah-buahan yang semakin banyak dengan pelbagai rasanya. Dan kamu senang, tapi jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Adakah semua menarik? Iya menarik. Adakah ia menyebabkan kita menyukainya? Betul. Tapi ingat, jangan terpedaya. Kerana
fatarahu musfarron. Ya, dalam jangka tertentu, masa tertentu sahajalah. Lepas itu kamu melihat pokok yang hijau indah, buahnya lebat tadi, sikit demi sikit sudah mulai berubah warnanya. Sudah berubah warna kekuning-kuningan. Daripada hijau sudah mulai menguning, daripada basah sudah mulai kering. Nampaknya kuat selama ini, sudah mulai reput. Musfarron. Setelah mereka bergerak daripada awal kejirannya menuju kesempurnaannya, setelah mencapai kesempurnaan, dia bergerak menuju ke binasaannya. Turun balik. Setelah kuning, kering, repot, thumma yas'aluhu khutama. Kemudian dia Allah jadikan pokok ke tumbuh-tumbuhan atau apa sajalah yang sebenarnya menawan dan menarik kamu dari segi pemandangan, dilihatnya, menikmati rasanya, jadi khutama, hancur, berkecai, hancur, berserikan, diterbangkan di angin, jadi sampah. Daun yang hijau asalnya kuning, kering, jatuh, biar hancur ditiup angin, berkecai. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada semua itu, pada pemandangan yang kamu lihat, disertai oleh berpikir kamu fikirkan kuasaku di sebaliknya, kesemua nikmatku di sebaliknya, kata Allah. Semua itu la dzikra. Masya Allah. Benar-benar peringatan. Itu peringatan. Itu pengajaran. Liulil albab. Bagi orang-orang yang akalnya sempurna. Sinikal sekali kan, jemaah sekalian? Itu peringatan. Tapi bukan peringatan bagi semua orang. Yang boleh melihatnya itu sebagai peringatan. Yang boleh melihatnya itu sebagai bukti kekuasaan aku. Yang boleh melihatnya itu sebagai bukti kesempurnaan nikmatku hanya orang-orang yang ulul albab. Orang yang mempunyai akal yang sempurna. Berpikir sempurna, teratur. Ulul albab. Orang yang telah berjaya menggabungkan daya tafakurnya dengan kemampuan tadzakurnya. Bila kemampuan tafakur telah digabungkan dengan kemampuan tadzakur, itulah ulul albab. Hanya orang yang telah mempunyai kemampuan seperti itu sahajalah semua yang ada alam semesta ini pengajaran baginya, peringatan baginya yang sangat berharga. Sinikal kan? Sinikal maksud saya bagi yang bukan ulul albab. Bagi mereka yang tidak membiasakan tafakur dan tadzakur, ya semua itu tak ada maknanya lah. Kosong, berpaling, mu'ridun. Ya, paling tak ada apa-apa, biasa air. Oh, hujan rupanya hujannya. Oh, alhamdulillah hujan, maknanya tengok selepas hujan tumbuh. Belakang rumah ada pokok. Alhamdulillah, bagus pokok. Hijau, cantik pula tu. Cantik. Dah mulai buah. Lah, belum lama berbuah, baru 3 kali. Sekarang sudah menguning, sudah repot, hancur lah, habis dah. Coba, apa yang kita dapat? Kalau kita memandang ciptaan Allah yang sangat dahsyat ini, hanya setakat itu. Coba. Ya, kita untunglah kita dapat menikmati manisnya buahnya. Kita dapat menikmati sedapnya daunnya, kita jadikan sayur.
Ya Allah. Sedangkan tujuan Allah Jalla SWT bukan hanya untuk gharadul madiyah, tapi ada gharatun akidiyah yang telah kita pelajari pada siri yang dahulu. Ada tujuan akidah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Sama ada selama itu kita dapat menikmatinya atau tidak, itu nomor dua. Jangan yang penting aku dah dapat menikmatinya, dah dapat merasai buahnya, dah dapat mengambil daunnya jadi sayur. Dah. Habis kamu tak dapat kuasa Allah. Saya pun tak tahu. Yang penting saya dan seronok sudah ada. Allahu Akbar. Ayat seperti inilah jemaah sekalian sebetulnya berisikan peringatan, teguran, perintah yang sangat tegas. Bahkan ada sedikit berbau cynical, bernuansa cynical, sinis. Sehingga bila kita membacanya, macam betul-betul kita ni berada di kandang, ibaratnya berada di kandang orang bersalah, sedang disoal oleh pendakwa raya, sedang diajukan pertanyaan bertubi-tubi oleh yang arif Tuan Hakim. Bukankah kamu tu hari ini? Ya, Hakim. Bukankah? Seakan-akan. Rasakan begitu. Dan Allah beri kita kemampuan untuk dapat merasakannya kerana Allah beri kita kemampuan tafakkur. Dan Allah juga kita beri kemampuan kita untuk tadabur. Yang saya tidak perlu mengulangi. Dua ini sangat penting. Dua perangkat, dua peranti dalam otak kita. Dalam limbic system otak kita. Ada hippocampus dan ada amigdala. Dengan piranti hippocampus kita mampu berfikir logik, berfikir ilmiah, berfikir analitik, melakukan kajian-kajian empirik. Mampu. Karena kita diberikan piranti namanya hippocampus. Dan Allah juga bagi kita piranti. Namanya amigdala. Disitulah tempatnya rasa. Dapat merasakan. Dapat merasai keagungannya, dapat merasai kehebatannya, dapat merasai kasih sayangnya. Itu salah satu tugas daripada amigdala. Jadi bila dua dapat digabungkan antara berfikir rasional dan berfikir emosional, berjalan serentak, berjalan secara beriringan, berjalan secara simultaneous, barulah kita adalah harapan untuk masuk dalam golongan ulul albab. Tapi perlu usaha gigih dan berterusan. Dan untuk kita membolehkan kita berusaha berterusan capai ulul albab ini, ayat-ayat seperti inilah yang perlu kita kaji, yang perlu kita beri tumpuan lebih dalam memikirkannya. Paham ya? Itu makna secara umum ayat ini. Baik. Sekarang mari kita teruskan kajian kita. Ya, ini kajian ulul albab, tafakur. Jadi kajian kita tidak menyentuh tentang hukum hakam, halal haram, tidak ke sana. Kita coba fokuskan hanya dari aspek tafakur ulul albab. Bagi memahami, merasai kuasa Allah dan bagi memahami,
merasai betapa besar anugerahnya pada kita. Rasa. Kan ulama ni nanti kaitan dengan rasa tu. Setelah tafakur, jamaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 114 surah ini, kalimah ma yang kita terjemahkan air, al-ma, bahasanya air inilah. Walaupun kata orang bijak pandai, ma itu yakni H2O. Dua H dan satu O. Dua atom hidrogen dan satu oksigen. Di dalam Al-Quran, kalimah ma ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kurang 59 kali. 59 kali. Belum lagi campur dengan ma'uka, ma'ukum, ma'uha. Itu lagi lah. Mana sangat banyak. Sangat banyak. Campur ma'uha, ma'ukuma, apa lagi? Ma'uka. Mana jadi 63 kali. 63 kali kalimah ma, air diulang dalam Al-Quran. Banyak. Tidak mungkinlah bila Allah mengulangi ciptaannya sebanyak itu, kalau bukan karena betapa pentingnya peranan air dalam kehidupan kita. Ya, itu satu di antaranya. Memandangkan seringnya Allah mengulang-ulang kalimah ma dalam Al-Quran, lebih kurang 63 kali semuanya. Ini memberikan message pada kita. Allah memberitahu kita betapa pentingnya fungsi, peranan, kedudukan ma bagi kehidupan kita, khususnya dan bagi peran air bagi terciptanya alam semesta. Nampaknya remeh ma, atau paling tidak H-nya dulu lah, H-nya. Karena H lebih awal kan. H itu dicipta oleh Allah lebih awal daripada yang lainnya. Unsur alam semesta, unsur kimia alam semesta yang pertama sekali dicipta, yakni hidrogen. Itu yang pertama sekali. Lain-lainnya datang kemudian. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan fakta ilmiah. Berdasarkan kajian-kajian ulama muslim sendiri, berdasarkan Al-Quran, yakni anwa'ul ma'i fil Quran wa dilalatuha al-ilmiyah. Ada satu tajuk artikel anwa'ul ma' fil Qur'anil Karim wa dilalatuha al-ilmiyah. Tertarik saya melihat itu dan kita coba kaji, Masya Allah. Maklumat Al-Quran tentang air daripada sudut dilalatuha al-ilmiyah, implikasi saintifiknya, scientific implicationnya terbukti atau dapat diketahui hari ini, sedang Quran telah memberitahu pada kita 14 abad lebih yang lalu. Jenis-jenis air dalam Al-Quran dan implikasi saintifiknya.
Anwa'ul ma fil Qur'anil Karim wa dilalatuha al-ilmiyah. Water types in the Al-Quran and their scientific implication. Yang pertama, apa kata Quran tentang air? Maklumat saintifiknya apa? Al-ma'u alladhi kana qabla khalqis samawati wal ard. Air itu, atau lebih tepatnya H-nya, hidrogen, yang menjadi unsur terpenting bagi H2O, itu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pun diciptakan bumi dan langit. Subhanallah. Artinya kewujudan air atau unsur yang akan membentuk jadi air. Karena H campur O baru air kan. Ini H-nya saja. Itu dicipta oleh Allah lebih dahulu daripada penciptaan bumi langit. Mana umur air, wabil khusus umur hidrogen itu jauh lebih tua daripada umur bumi, langit, dan isinya. Itu maklumat Quran. Dan itu ada di dalam surah Hud ayat 7. Saya sampaikan ini supaya kita melihat air itu bukan sekadar, minta maaf ya. Saya sampaikan ini masih banyak ini. Saya mengajak jamaah sekalian supaya kita tidak melihat air itu hanya sekadar sebagai alat untuk bancuh kopi lalu kita minum. Tidak. Jangan sampai kita melihat air hanya sebagai alat untuk kita mandi. Alat untuk bersihkan pinggan. Tidak. Itu bukan benda remeh. Air bukan benda remeh. Air bukan benda kecil. Tapi air yang Allah beritahu. Seakan-akan kalau dalam bahasa mudahnya. Wahai manusia, kamu tahu tak? Air yang sering kamu anggap remeh macam biasa, tak ada apa-apa itu. Itu aku cipta sebelum aku cipta bumi, langit, dan isinya. Umurnya lebih tua. Allahu Akbar. Berapa tahun umurnya? Walau alam, karena langit dan bumi pun belum ada. Ya, kalau kita boleh terima teori Al-Infijarul Azim, Big Bang Theory, ya sudah 13.7 bilion tahun yang lalu. Karena air terbentuk beberapa saat kemudian. Hidrogen terbentuk beberapa saat kemudian. Surah Hud ayat 7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Dialah Allah yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa wilayah. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Tengok. Dan adalah aras Allah itu berada di atas air. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana air sudah ada waktu itu. Ketika Allah menciptakan bumi, langit, dan isinya dalam 6 masa itu, aras Allah sudah ada berada di atas air. Ayat ini dapat difahami kewujudan air jauh lebih awal pada terciptanya bumi, langit. Ini maklumat kauniyah. Jika kita melihat ini, maksud Allah bukan air sekadar untuk minumlah, tak. Kalau kita tanya, air, kamu ni umurnya berapa? Terkejut kita. Terkejut. Kamu jangan tanya umurku berapa, wahai manusia. Jangankan untuk nenek moyang kamu, berbanding untuk nenek kamu. Jangan berbanding dengan matahari kamu. Bumi, langit, dan isinya itu pun jauh lebih muda daripada aku.
Berupa apa waktu itu? Kenapa ia termasuk makhluk yang terawal dicipta, makhluk yang dahir ni lah. Ya, karena fungsi air, ya sekalian. Yang kedua, maklumat kau ni ya. Al-ma'u alladhi huwa aslun fi takwini kulli syai'in hayyin. Air adalah asal, bahan asal bagi penciptaan segala sesuatu yang maujud, yang hidup ini. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hidup ini dicipta oleh Allah daripada bahan asalnya air. Sebab itu ia termasuk yang terawal dicipta. Karena semua benda-benda yang hidup yang Allah akan cipta, semuanya bahan pokoknya, bahan asalnya, bahan intinya air. Kita hidup, manusia hidup, yang hidup, hewan hidup, semua hidup. Dicipta oleh Allah dari bahan asalnya sama air. Walaupun setelah jadi manusia ada yang miskin, ada kaya, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang kuat, berkuasa, ada yang ini. Tapi ingat, asal mau usul kejadian kita sama air. Minta maaf sekali minta maaf. Termasuklah binatang. Lembu, kambing, rimau, gajah, buaya, badak sumbu. Semua jenis burung, semua jenis ulat, cacing. Semua yang hidup, asal hidup. Bahkan kalau hidup itu ada dua namanya, hidup nabatiyah. Dan satu hidup hayawaniyah. Pokok hidup tercipta daripada air. Karena hidup. Semua benda yang hidup. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Afala yu'minun. Al-Anbiya ayat 30. Tidakkah telah melihat, memperhatikan orang-orang kafir itu bahwasanya semua langit dan bumi itu pada awal penciptaannya adalah bercantum. Dahulu kala bilion tahun dahulu ini menyatu jadi satu ratkun. Padu. Fafataqnahuma. Lalu kamu pisahkan. Nah inilah mungkin idea timbulnya teori Big Bang Theory. In al-infijalul azim itu mungkin bahkan ayat ini. Yang pecahkan. Selepas Allah cerita asal muasal alam semesta. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan semua jenis kehidupan ini minal ma' air. Air adalah bahan asal yang diguna oleh Allah untuk menciptakan segala kehidupan. Di mana ada air, dapat dipastikan di situ pasti ada kehidupan. Walaupun mungkin hanya kuman. Di mana ada kehidupan, dipastikan di situ pasti ada air. Air bukan hanya sekadar alat untuk bancut teh kemudian minum. Bukan. Bukan, memang itu satu manfaatnya, tapi itu bukan yang besar. Kita yang minum itu pun bahannya dicipta pada air. Jadi tak heran kita ya, jika tubuh kita itu rupanya hanya air ya.
70% lebih tubuh manusia ini air. Ya, Masya Allah. Masa dalam kandungan kita berenang. Setiap kita ketika dalam perut ibu kita, belum lahir dalam rahim, itu kita berenang itu. Bebas berenang di rahim ibu karena air. Masya Allah. Itu yang kedua. Termasuklah jangan kita, termasuklah manusia pertama dicipta oleh Allah pun daripada air. Al-ma' alladhi khalaqallahu minhul basharul awal. Air jugalah bapa manusia dicipta. Ya pastilah anak cucu daripada air. Wa walladhi khalaqa minal ma'i basyaran. Quran ayat 54. Masya Allah. Dan banyak lagi. Cerita tentang maklumat ayat Al-Quran itu sangat banyak lah jemaah sekalian. Jadi selebihnya saya habiskan dia masukkan. Sebab bayangkan 63 kali diulang-ulang. Dari sana kalau kita kumpulkan itu kita akan dapat, oh air itu rupanya ini. Oh air itu asal gini. Oh kenapalah. Bahkan ini kadang kita jadi Allahu Akbar. Macam mana ya? Ahli neraka yang berada dalam neraka itu tempat siksa. Sementara surga itu tempat nikmat. Sehingga ahli neraka tidak akan mendapatkan nikmat walaupun sedikit. Sebagaimana ahli surga tidak akan merasai siksa walaupun sedikit. Tahu ya mas kalian? Apa yang ahli neraka minta? Nikmat. Nikmat apa yang ahli neraka minta daripada ahli surga? Nikmat surga banyak. Banyak. Tak terkira. Ghairu mamnun, Quran kata. Di neraka tak ada nikmat. Yang ada hanya azab. Ketika Allah menciptakan pada kita, nikmat apa? Nikmat surga apa yang ahli neraka minta daripada ahli surga? Rupanya nikmat yang mereka minta air. Subhanallah. Ahli neraka yang tak dapat nikmat sikit pun ingin mendapatkan nikmat walaupun sikit. Nikmat apa? Apakah nikmat baju? Nikmat kendaraan? Nikmat kesehatan? Nikmat pangkat dan kedudukan? Tidak. Air. Dan itu dinyata oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 50. Surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan saat itu penghuni neraka memanggil, menyeru, memanggil dengan suara yang kuat pada ahli surga. Dalam panggilan itu ahli neraka kata, an afidu alaina minal ma'. Afidu alaina minal ma'. Ayo ahli surga. Karena mungkin ahli surga yang mereka panggil itu kawan lama di dunia. Tapi karena yang satu mukmin masuk surga, dia kafir masuk neraka lah. Hei kawan, tolonglah. Tuangkanlah sedikit sajalah air yang kamu minum itu. Air surga itu tolonglah bagi kami sikit je. Minta air. An afidu alimil ma'. Atau kalau tidak pun, baru pilihan kedua. Mimma rozakumullah. Atau apa-apalah rezeki yang Allah berikan pada kamu di surga itu. Apa ajalah. Minta maaf, kalau roti kering pun jadilah. Tapi tak minta air. Ya, kalau mungkin kita pahami secara yang mudah lah. Kenapa ahli neraka minta air? Ya, mungkin kehausan. Betul kan? Mungkin kehausan. Karena haus lah minta air. Tapi apakah dia minta air karena apa? Kalau karena haus, adakah mereka tidak lapar? Sangat lapar. Kalau sangat lapar, kenapa mereka tidak minta makanan?
Iyalah, kerana makanan karena dahaga itu lebih teruk daripada lapar. Macam-macam lah. Terpulang zaman memahami. Kalau kita pertanyakan, kenapa ahli neraka, kenapa nikmat surga yang ahli neraka minta daripada penghuni surga itu air, bukan makanan, bukan pakaian. Jamaah mungkin punya tafsiran sendiri. Tapi ada saya tertarik. Ini karena maklumat kauniyah ya. Jadi karena maklumat kauniyah ada tafsir. Mufassir hanya begini. Kenapa tak air? Jamaah sekalian, di neraka ini kan Allah berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Mati tidak, hidup pun tidak. Macam mana tu? Mati tidak, hidup pun tidak. Setengah mati agaknya, wallahu alam dia. Siksa seteruk apapun, mereka tak mati. Tapi juga tidak hidup selesa. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Air itu ada asal muasal kehidupan. Air itu nikmat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Gamanya itulah, rasa-rasanya itulah, boleh jadi itulah alasan kenapa ahli neraka minta nikmat surga itu air. Karena di awal-awal lagi ketika di dunia mereka sudah diberitahu. Air itu nikmat, air itu kehidupan. Asal masa kehidupan. Nikmat besar dalam kehidupan manusia itu air. Jadi karena dia ingin hidup sempurna, minta air lah. Kan mereka sengsara. Allahu Akbar. Wallahu alam. Apa rahasianya? Tapi mufassir kini yang sekarang memang coba. Memang belum puas. Bukan menafikan tafsir lama ya. Kalau tafsir-tafsir klasik zaman sekalian tidaklah ada yang menjelaskan. Mereka hanya beritahu kita, Quran beritahu ahli neraka minta nikmat, ahli surga minta air, ya sudahlah, itu sajalah. Mereka sengsara lah. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa nikmat yang surga yang diminta oleh neraka itu air? Saya nikmat surga itu macam-macam. Sepenting apakah air bagi ahli neraka? Berbanding nikmat-nikmat yang lain yang kenapa kita minta? Kalau pertanyaan begitu, barulah mungkin orang sudah mulai berkaji, iya ya, apa ya? Itu ulama-ulama mufassir kini ya mas sekalian, coba menggalinya. Karena tidak pernah disentuh oleh mufassir-mufassir lama. Bukan mufassir lama itu tidak baik, tafsirnya baik pada zamannya. Tapi karena ayat seperti ini tafsirnya, ada ruang yang masih terbuka, ya boleh digali. Dan pasti ada rahasianya. Kita menemukan atau tidak, itu soal lain. Yang pasti, Allah tidak sia-sia dalam menyampaikan firman-Nya. Baik. Ya, mas sekalian, itu fungsi air. Dan banyak lagi ya, itu sebagiannya saja. Ada bebelas sebenarnya. Tapi saya sampaikan yang sudah diketahui hari ini. Jamaah yang dirahmati sekalian, ayat yang mulia ini yang tadi telah kita tahu dimulakan dengan bentuk pertanyaan istifham, alam taro, itu adalah isyam takriri. Jadi Allah maukan pengakuan daripada mukhatab. Ketika kata kita baru makan, lepas makan, lalu kita kata saya lapar. Orang yang bagi kita makan akan tanya, bukankah kamu dah makan? Itu pertanyaan itu kita mesti jawab iya atau tidak. Dan jawabannya yang betul sebenarnya tidak ada yang lain kecuali ya, sudah. Tak boleh kita kata belum. Karena yang ditanyakan, bukankah engkau dah makan? Dan kita dah makan. Jawabannya, ya, saya sudah makan. Jadi yang bertanya itu sebenarnya minta pengakuan daripada kita yang kita dah makan. Itu maksudnya. Ayat ini Allah tanya, alam taro, bukankah engkau telah melihat? Maka jawabannya hendaklah, ya Allah, kami dah lihat, kami dah memperhatikan, kami dah mengkaji. Begitulah jawaban dia.
Sebab itu kalaulah kita belum membuat kajian, belum memperhatikan, ya susah kita nak jawab pertanyaan seperti ini. Allah minta pengakuan daripada kita, tapi kita, bukankah engkau telah melihat? Ya Allah, saya tak pernah lihat pun. Saya tak pernah kaji. Coba, kalau kita jawab begitu. Allah malah tanya balik, serang balik dengan pertanyaan, kenapa kamu tidak mengkaji? Kan dah lama aku suruh kamu mengkaji. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rumat. Bukankah aku dah suruh? Kaji. Dan surah itu semenjak dari awal lagi. Ini sudah berlalu 10 tahun lalu. Kamu belum buat macam mana? Wah, lagilah kita diserang dengan bagi pertanyaan lagi. Kalau kita jawab, belum ya Allah. Tapi kalau kita kata, sudah ya Allah. Allah tanya. Kata kita sudah kaji. Lalu Allah tanya, sudahkah kamu buat kajian? Sudah ya Allah. Allah tanya, kalau kamu dah buat kajian dan kufah, kenapa tidak dapat mengubah gaya hidup kamu? Kenapa pandangan kamu tentang aku masih tidak seperti mana yang aku kendaki? Kenapa kamu masih punya persepsi yang salah tentang aku? Kenapa kamu masih terpedaya dengan dunia pemberian aku? Wah, lagi ditanya lagi. Inilah ayat-ayat yang sudah membuat kita mungkin terduduk je masilan. Duduk kita rasa, Allah rupanya banyak salah. Dan bagus kita merasa diri kita kurang, merasa diri kita tak mampu, merasa diri kita lemah, itu bagus. Karena dengan kesedaran diri yang diri kita ini serba kekurangan, nanti akan tergerak hati untuk menutup kekurangan tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu yang diri kita kurang, bahkan merasa diri kita cukup, itu bahaya. Kita tahu bahwa diri kita ini tak tahu, itu baik. Karena dengan sebab kita tahu apa yang kita tak tahu, ada keinginan untuk tahu. Baik. Yang bahaya, kalau kita tak tahu, yang diri kita ini sebenarnya tak tahu. Lebih parah, merasa tahu. Itu tanda berhentilah. Sehingga ayat seperti ini pasti dilalui itu sajalah. Macam tak ada apa-apa. Walaupun pertanyaan sangat-sangat keras. Afala yanzuruna ila kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asy. Itu bukan pertanyaan biasa. Itu pertanyaan yang sifatnya menyerang. Kalau pertanyaannya, adakah kamu sudah faham atau belum? Itu pertanyaan biasa. Adakah kamu dah makan atau belum? Itu biasa. Oh, belum. Oh, makan. Itu aja. Tapi, sudahkah? Bukankah kamu dah makan? Bukankah kamu dah pergi? Bukankah aku dah berikan pada kamu wang semalam? Susah tu nak menafi. Semalam orang tua bagi duit pada anaknya. Cukup. Hari ini minta duit lagi. Mak, minta duit lagi, Mak. Maknya pun pelik. Duit sebanyak itu semalam diberikan. Sekarang minta duit ni apa benda? Maknya tanya, bukankah semalam mak dah bagi awak duit? Coba macam mana jawaban anak? Nak kata belum? Macam mana belum? Baru semalam. Nak kata sudah? Sudah mak, betul semalam mak dah beri. Kalau sudah, kenapa hari ini habis? Baru 10 jam. Tanya lagi, bertubi-tubi. Sehingga akhirnya kita, oh ya, kayaknya saya salah mak, saya. Inilah ayat seperti ini, uslub seperti ini. Begitu maksudnya. Jadi kena diambil dengan betul-betul. Baik. Ayat ini tadi saya katakan yang pertamanya yakni Allah menunjukkan pada kita kuasanya sekaligus nikmatnya yang besar turunnya air hujan. Masya Allah. Allah suruh kita melihat, merasai betapa besarnya kuasa Allah dan betapa sempurnanya nikmatnya dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sedia maklum ya. Ya sekarang sudah bukan benda asing lagi lah. Kalau Allah tanya pada kita tentang hujan itu hampir semua kita sudah mampu menjawabnya lah. Alhamdulillah.
proses terjadinya hujan, saya yakin semua sudah tahu. Karena dahulu kan pernah diajarkan oleh cikgu. Ya, saya yakin ramai pada jamaah belajar di MRSM, pasti tahulah. Ya, karena ada sinar matahari dengan kadar temperatur yang cukup ke permukaan bumi, yang di situ ada air, sama ada air laut ke, tasik ke, danau ke, ya. Maka H2O, molekul air akan naik, ya, akan naik, memisahkan dirinya daripada unsur yang lain. Kalau di laut, misalkan daripada unsur garamnya lah, naik ke atas, ya. Jadi berlaku apa dipanggil evaporasi. Nah, evaporation lah, menguap, naik ke atas, berupa uap air. Karena ringan boleh naik. Sehingga graviti bumi tidak berpengaruh karena ringannya. Naik atas. Sampai tingkat udara tertentu, lapisan udara tertentu, tak boleh terus naik ke atas. Kata menguap nanti habis lah. Karena makin atas itu cuaca, temperature makin turun, sejuk. Bila sejuk, uap air, molekul air tadi bertambah berat. Maka berhenti di situ. Nak jatuh belum boleh karena masih terlalu ringan untuk dipengaruhi oleh graviti bumi. Nak terus naik sudah tidak boleh lagi karena sudah cukup berat untuk naik. Karena udara sejuk, di sana berlaku proses kondensasi. Condensation. Di sini diterbangkan di awan, dikumpulkan. Berlakulah proses kondensasi. Sedikit-sedikit uap air itu ditukar menjadi benih-benih atau titik-titik air. Jadi presipitasi atau precipitation. Mana yang sudah jadi air, jatuh. Jatuh ke bawah. Jadi turun hujan. Masuk ke perut bumi. Kan begitu pusingan dia. Masalahnya, adakah kita dilibatkan oleh Allah dalam proses terciptanya hujan? Tidak. Tidak dilibatkan sama sekali. Matahari memancarkan sinarnya ke laut, itu bukan peranan kita. Dan tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti uap air akan melenyap gitu saja. Tapi tidak boleh terlalu sejuk. Karena kalau sejuk, nanti molekul air tidak boleh menguap. Tidak akan berlaku evaporation. Nah, itu Allah yang mengaturnya, menyukatnya, berapa kadarnya. Naik ketinggian berapa, mesti berhenti untuk berlaku. Terjadi sana proses kondensasi. Kemudian akan menimbulkan precipitation. Allah, kita hanya tengok, tahu-tahu hujan katanya. Macam mana boleh hujan? Ini kan musim kemarau. Paling-paling itu je lah kita kata. Atau, kenapa ya tak turun hujan? Panas tau. Dah lama tak turun hujan, susah tau. Panas lah, kering lah, berdebu lah, tak turun hujan. Bila turun hujan hari-hari, hari-hari turun hujan, ya, susah. Jalan jam, banjir pula. Basuh baju tak kering. Subhanallah, astagfirullah. Dahlah kita ni tidak dilibatkan oleh Allah dalam menciptakan hujan nikmat yang besar. Langsung kita tidak dilibatkan oleh Allah. Kita hanya pandai komplain. Coba. Di mana kedudukan kita sebagai hamba? Kita berusaha untuk memposisikan diri kita di hadapan Allah. Bukan hujan itu pun seringkali kita gagal. Kita tidak sedang mendudukkan diri kita sebagai hamba ketika melihat hujan turun hari-hari atau ketika hujan tak turun berminggu-minggu. Kenapa? Karena komplain. Kalau dah tahu hujan, tak tahu apa hari lagi nak hujan. Panas tau. Bunga yang rumah aku mati semuanya. Berabuk. Dari hujan tiap hari, banjir, gelap, pagi petang hujan, bila lah nak terang. Bila nak berhenti hujan? Susah tau. Takkan sebagai hamba Allah yang kerdil, yang penuh dengan salah, yang dikasihi oleh Allah dengan sepenuh hati oleh Allah,
Tapi sikap kita pada Allah hanya komplain, komplain, dan komplain. Allahu Akbar. Walau kita tidak dilibatkan. Lainlah kalau kita libatkan oleh Allah, wahai manusia, aku libat kamu, kamu mesti terlibat tahu dalam pembentukan hujan. Kamu kena peruntukan masa, tenaga. Bila tiba hujan tu tidak sesuai yang kita harapkan, mungkin secara logik kita patutlah komplain. Ya Allah, penat tau. Kami dah penat. Terlibat dalam hujan ni, tapi kenapa hujan ni? Sia-sia penat kami. Barangkali itu agak logik sikit, walaupun tak logik jugalah. Ini langsung tak dilibatkan. Allah hanya suruh kita tonton, tengok, merasai, mengkagumi. Hanya subhanallah. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Terima kasih ya Allah. Hanya itu saja yang Allah mahukan. Dan bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk manfaat diri kita. Meningkatkan kualiti iman, meningkatkan kesyukuran. Itu saja. Ulul albab. Tapi Allah tak hujan, komplain. Hujan tak turun, komplain. Hujan turun, komplain. Wah, minta maaf. Kita tidak dilibatkan oleh Allah sesaat pun dalam proses kejadian hujan. Kita hanya menjadi penonton. Dan memang Allah suruh kita tonton dan lihat. Perhati. Taruh itu untuk itulah. Ya Allah, Masya Allah. Hebatnya Engkau, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah, ya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kena itu. Itu nikmat yang besar, jemaah. Lebih besar. Nilai nikmat hujan itu jauh lebih besar daripada kenaikan pangkat. Daripada kerani menjadi manager. Ya. Nikmat hujan air ini jauh lebih besar, lebih berharga daripada kenaikan pangkat. Yang melompat jauh. Daripada OB menjadi CEO. Itu kenaikan yang luar biasa. Daripada OB menjadi CEO. OB itu office boy lah. Daripada boy terus naik Pak jabatan. Jadi CEO. Itu kan kenaikan yang luar biasa. Itu berapa darjah itu. Tapi itu nikmat yang ya tak seberapa lah berbanding nikmat air. Tapi kenapa kadang-kadang nikmat yang itu dikejar-kejar walaupun kadang-kadang dengan cara yang salah. Sebenarnya nikmatnya lebih besar, yakni turunnya hujan. Proses kejadian itu pun nikmat. Langsung tidak dirasa sebagai nikmat besar. Sebab itu Allah kata, kalau mereka benar-benar perhatikan, itu zikro. Itu pengajaran. Syaratnya diperhatikan betul-betul. Bermakna kalau itu tidak menjadi pengajaran bagi kita, minta maaf, itu bukti yang kita ini tidak memperhatikan. Begitu maksudnya. Situ ayat ini sebenarnya ayat yang sangat pedas sekali. Coba perhatikan itu. Saya kata tadi, proses kejadian hujan pernikahan hari ini mungkin bagi kita sudah bukan masalah. Karena kita sudah faham. Dahulu kan diajar oleh cikgu ya. Paling tidak ada 3 tahap itulah. Ada tahapan evaporation. Ada tahapan condensation. Ada tahapan precipitation. Barulah jadi hujan. Dan sekali lagi, kita sama sekali tidak terlibat. Dan kita hanya oleh Allah suruh menonton, untuk suruh ru'yah. Perhati, merenung, memikir, menghayati, merasa. Itu saja yang Allah perintahkan. Sebab kalau kita dilibatkan pun, apa yang boleh kita buat? Mampu kita memastikan matahari memancarkan sinarnya ke air laut dengan kadar temperatur tertentu. Tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk. Itu bukan peran kita. Mampu kita mengawal molekul air naik ke atas jadi uap. Jumlah berapa? Mampu kita mengarah angin, air angin gerakkan ini, bawa ke sana? Tak mampu. Kita hanya menonton pertunjukan dahsyat. Allah sedang mempertontonkan, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaannya di hadapan kita. Dan itu ibadah yang sudah lama diabaikan oleh manusia.
Tafakur itu ibadah yang mustahak, yang agung, tapi ramai orang meninggalkannya, kata Ibnu Qayyim. Kalau ibadah itu berapa puasa, masih ramai orang buat. Kalau ibadah itu berapa sholat, ramai orang yang istiqomah. Tapi memikirkan, berfikir tentang cara Allah, itu min a'zamil ibadat. Ibadah yang besar, tapi sudah ramai manusia meninggalkannya. Harap-harap kita tak termasuk mereka ini ya sekalian ya. Untuk sementara, kajian kita tentang ayat 28 muka surat 30 ini, saya cukupkan itu saja. Masih banyak ya, belum kan kita baru pelajari tentang anzala minas sami ma'an. Ya. Bila diizin oleh Allah, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.